Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Ya sayyidana ya Rasulullah nasalluka syafa'ata yaumil akbar yaumil la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syalla Syajaluddin Asy'ud wa Syajaluddin Al-Mahalli, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surah Al-Baqarah 262. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin. Mathalul ladzina utawi perumpamana wong yunfiquna kang pada nafkahaken ya alladzina amwalahum ing pira-pira hartane alladzina fi sabilillahi ing dalam Allah. Kamathali jannatin iku kaya perumpamaan, kamathali habbatin iku kaya perumpamaane biji ambatat kang cukul kang tumbuh apa habbah sab'a sanabila ing pitu piro-piro batang tangkai fi kulli sumbulatin iku tetep ing dalam saben-saben tangkai mi'atu habbah utawi 100 biji. Wallahu utawi Allah iku yudha'ifu nikel ya Allah medabel ya Allah aktsara ingkang luwih akeh min dzalika saking mengkonon-konon kang disebut liman yasha liman maring wong yasha kang karep sapa Allah. Wallahu lan utawi Allah iku wasi'un zat kang maha luas apa fadluhu kefadolane Allah alimun tur kang maha weruh biman kelawan wong yastahiqu kang berhak yaman al mudha'afata ing pira ing tikelan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka fisabilillahi di jalan Allah. Ta'atihi maksudnya dengan tujuan taat kepada Allah. Kamathali habbatin umpamanya seperti satu biji ambatat yang tumbuh dari satu biji tersebut sab'a sanabil 7 tangkai. Tidak berhenti di sampai 7 tangkai saja. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap tangkai tersebut tumbuh lagi 10 benih, 10 biji. Orang yang infak salah satunya diceritakan pada ayat 262 ini. Walaupun dalam Al-Quran perintah infak, pembahasan tentang infak, sedekah, zakat itu tertera lebih banyak daripada perintah ibadah vertikal, ibadah ke Allah. Kalau infak, sedekah, zakat namanya ibadah horizontal ke samping, ke
ke sesama manusia, ke sesama makhluk Allah. Kalau ibadah vertikal, sholat, itu hubungan kita sama Allah. Maka Al-Quran menyebutkan lebih banyak ibadah horizontal, ibadah insaniyah, ibadah sosial. Perwujudan dari kebenaran ibadah sholat, ibadah vertikal kepada Allah harus sebanding, harus balance dengan perwujudan pada ibadah sosialnya. Orang secara ibadah vertikal baik, tetapi secara ibadah horizontal itu kurang, maka bisa sangat dipastikan ibadah vertikalnya tidak 100% benar. Berarti sholatnya bohong. Fawailul lil musallin. Maka kesuksesan penyebaran agama Islam itu bukan dari ibadah vertikal, bukan dari tata cara sholatnya Rasulullah, bukan. Justru agama Islam menyebar karena para pembawa-pembawa risalah, baik dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, itu lebih mengedepankan ibadah sosialnya, lebih mengedepankan kepekaan kemasyarakatan, yang hal itu merupakan buah dari kebenaran ibadah vertikal. Kalau mau tahu kita sholatnya udah benar atau belum, lihat ibadah sosialnya. Kalau ibadah sosialnya udah maksimal, berarti ibadah vertikalnya sudah masuk ke dalam tahapan yang lebih tinggi. Kata infak dalam lafadz yunfiquna amwalahum itu berawal dari kalimat fi'il madhi yang berbunyi anfaqo. Beda anfaqo dengan nafaqo. Anfaqo dengan nafaqo. Kalau anfaqo belanja, kalau nafaqo munafik. Hurufnya sama nggak? Sama, nun faqof. Beda panjang aja. Beda panjang aja. Artinya beda. Ada munafik, ada orang berinfak. Munfik orang berinfak. Kalau munafik orang yang bermuka dua. Maka kalau kita baca ayatul munfik, salah satu tanda-tanda orang berinfak itu 3. Itu harusnya ayatul munafik. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza akhlafa, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Itu tanda-tanda orang munafik. Makanya hati-hati berkata bahasa Arab. Beda saja harokatnya, panjang pendeknya salah saja, udah artinya acak-acakan tuh. Dari orang berinfak menjadi orang munafik. Kata infak dalam Al-Quran berarti perbuatan baik secara umum yang berkaitan dengan harta benda. Kalau sodakoh, perbuatan baik yang bisa berupa benda, bisa juga non benda, bisa berupa materi dan bisa non materi. Makanya ada hadis yang terkenal, senyum itu adalah ibadah. Memindahkan kerikil dari jalan, ibadah. Bantu bikin masjid, ibadah. Infak bukan infak. Itu mah sodakoh, sedekah. Maka sodakoh itu menjadi pengertian paling atas tinggi, sodakoh. Infak bernilai sodakoh, zakat bernilai sodakoh. Tuh. Nanti sodakoh baru terbagi menjadi 2. Ada infak, ada zakat. Tuh. Zakat ada ketentuannya, waktunya khusus, apalagi nisabnya, ukurannya ada, sama penerimanya khusus. Kalau infak secara umum yang mengeluarkan harta benda, itu tidak ada takaran, tidak ada waktu pengeluaran,
dan juga tidak ada penerima secara khusus. Silakan kepada siapa saja kita hendak berinfak. Maka Allah sebutkan di sini fi sabilillah, di jalan Allah, atau Imam Jalaluddin mengatakannya fi ta'atihi, dengan tujuan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada infak yang tidak masuk ke dalam kategori sabilillah. Apa? Infak masuk tidak ke dalam kategori sabilillah. Mangweng belanja tidak ada niatan buat ibadah, itu infak namanya, tapi tidak sabilillah. Mangweng beli baju tapi niatannya cuma niatan buat nutupin dari hawa dingin, bukan buat ibadah, bukan buat nutupin aurat, infak namanya, tapi bukan sabilillah. Maka infak yang dijelaskan di sini itu adalah infak yang tujuannya sabilillah, untuk tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dikerucutkan ke dalam asbabun nuzul ayat ini, bahwa ayat ini diturunkan karena adanya peristiwa yang luar biasa, kedermawanan yang hebat dari seorang sahabat Rasulullah bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, khalifah ketiga, punya kehebatan, punya keluar biasaan dermawannya. Terkenal sebagai sahabat Nabi yang paling dermawan. Diceritakan Utsman bin Affan pernah membeli sumur di Madinah yang sumurnya itu diwakafkan untuk orang-orang sekitarnya. Sekitar 3-4 kilometer dari Masjid Nabawi. Dari sini kemana berarti? Kalau 3-4 kilometer. Dari sini kemana? Ke Cadas. Ya, ke Cadas ya. Cadas lah. Sumurnya di sana. Sekarang namanya Bi'ru Utsman. Sekarang nama sumurnya Sumur Utsman. Dulu dibeli dengan harga 20.000 dirham. 1 dirham sekarang pada waktu 1 dirham 4,7 juta. Berarti berapa tuh, Pak Haji? 4,7 juta kali 20.000. Miliaran. Jelas itu mah beli sumur. Kan sumur mah ada airnya. Ya bukan kayak beli motor sama beli kaos kaki. Gitu. Ya gak jelas. Ini mah beli air, beli sumur untuk masyarakat diwakafkan. Terus Utsman bin Affan sebagai sponsor utama peperangan Tabuk. Makanya sabilillah tuh. Jadi untuk melakukan peperangan. Cerita laginya. Jadi saat perang Tabuk, perekonomian umat muslim belum mumpuni untuk pengadaan artileri militer. Belum cukup. Utsman menggelontorkan kekayaannya untuk membeli peralatan perang, beli pedang, beli tameng, akomodasi perjalanan, beli kudanya, beli ini itu. Utsman yang menyumbangkan. Kemudian saat terjadi paceklik, krisis ekonomi, krisis apa namanya? Kalau panas tuh apa kita namanya, lagi kemarau panjang yang tidak mungkin tumbuh apapun di Madinah. Masyarakat Islam juga sedang kesulitan. Utsman menyumbang hartanya berupa 1.000 unta. Kalau sekarang unta berapa, Ketua? 25 juta dah, ya. Kali 1.000 berarti berapa? 25 juta kali 1.000, 25 M. 25 M. Hartanya berarti berapa, Mang Weng? Utsman, luar biasa banyak. Tidak ada perhitungan. Beli unta, bagikan buat makan umat muslim saat dalam kesulitan. Ditambah Utsman bin Affan melakukan perluasan Masjid Nabawi, menyumbang perluasan Masjid Nabawi dengan menggelontorkan uang 25.000 dinar. Kalau tadi dirham, ini dinar. Lebih mahal lagi. 1 dinar sekarang 55 juta.
Coba kali 25.000. Berapa duit? Uangnya yang digelontorkan oleh Utsman bin Affan demi keberlangsungan umat muslim. Maka wajar kedermawanan yang luar biasa yang dilakukan oleh sahabat Utsman ini diabadikan oleh Allah menggunakan ayat matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tuh. Ya, jadi tidak sekonyong-konyong Allah berfirman seperti ini kalau tidak ada orang yang benar-benar mampu menginfakkan hartanya. Ada takarannya nggak? Utsman harus mengeluarkan berapa? Nggak ada. Utsman mengeluarkan sebebas-bebasnya. Makanya Allah katakan bukan sodako di sini untuk memperluas bahwa apa yang dilakukan Utsman itu bukan dalam ketentuan wajib, tapi Utsman benar-benar dalam kesukarelaan. Kalau orang udah zakat plus infak luar biasa baru. Tapi kalau zakat doang mah itu mah wajib kok. Itu wajib kayak orang cuman sholat maghrib, zuhur, asar, isya, subuh. Luar biasa dia mau sholat 5 waktu. Ya emang itu mah kewajiban dia. Yang luar biasa itu habis sholat maghrib ba'diyah. Sebelum sholat isya qobliyah. Habis sholat isya ba'diyah. Sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar. Jam 7, jam 8 sholat duha, sebelum zuhur qobliyah, ntar malam tahajud baru. Luar biasa. Kalau cuma 5 waktu doang mah itu mah memang kewajiban. Ya tapi kan lebih mending daripada kagak sholat 5 waktu. Iya, kesitunya mah benar. Cuman itu mah kewajiban. Itu mah ya namanya kewajiban mah gak akan diapresiasi sama bos. Bos nih saya ini udah masuk jam 8 pulang jam 3. Lah emang begitu tuntutannya. Ya saya kagak naik jabatan atau kagak bisa ntar dulu mau naik jabatan masuk jam 6 udah beres-beres udah mau bikin laporannya lebih hebat lebih cepat, orang-orang pulang jam 5 kita pulang jam 10 malam, terobosannya luar biasa, baru kan diangkat naik jabatan sama sedikit ngejilat maksudnya mah. Gitu. Jadi infak kita bisa lakukan tanpa harus mengenal waktu dan takaran. Sok, kapanpun kita bisa berinfak, infak. Ke masjid jatuhnya, infak sodako bukan? Sodako. Tapi sodako dalam bentuk infak. Sebenarnya kita katakan sodako jariah, betul. Di apa namanya? Di kotak amalnya itu, sodako jariah, boleh. Ya. Atau kita katakan infak, lebih enak dikatakan infak. Karena sodakoh mah takutnya ada orang ini kotak sodakoh jariah, takutnya disenyumin doang sama orang. Iya, senyum doang lewatnya. Kalau katanya infak, kalau kalimatnya infak, itu kan infak mah harus berupa harta, nggak boleh berupa selain harta, nggak boleh senyuman, nggak boleh mindahin kerikil, nggak boleh kalau infak. Pokoknya infak mah harus berupa harta, harus berupa uang, baju dan lain sebagainya. Iya, infak dan sodako ya. Jadi kotak infak dan sodako, ngasihnya sambil senyum, ngasihnya sambil bahagia kayak gitu ya. Jangan amal jariah. Kalau amal jariah kurang tepat sebenarnya. Amalnya muzakkar, jariahnya muannas. Jadi tidak balance dalam bahasa Arabnya, tidak cocok dalam struktur bahasa Arabnya. Kita ke yatim itu bukan zakat. Kalau ke yatim itu jatuhnya infak atau sedekah umum, sedekah sunnah yang lain. Kalau ke yatim, maka saya sering katakan yatim mah tidak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat siapanya? Orang tuanya. Kalau orang tuanya kurang mampu, kalau orang tuanya kaya jangan dikasih zakat, kasihnya infak, santunan. Kalau kata kita mah infak tuh ya santunan lah. Itu santunan tuh. Kan santunan ada berupa senyuman. Nggak ada santunan, harus berupa barang. Ya itu. Jadi kalau kita artikan sekarang ke bahasa Indonesia, infak itu adalah santunan. Nah gitu, enak ya. Infak itu adalah santunan yang harus berupa barang. Jadi Mang Ueng jadi panitia zakat di kampung. Jangan sekali-kali
itu uang zakat kasih ke anak yatim. Peruntukannya udah salah. Kalau yatimnya ternyata bapaknya bandanya banyak, Mang Weng. Dikasih beras doang 5 liter, dilepehin sama anak yatim ya. Ya ngapain gue dikasih duit gue banyak? Kan salah. Kalau ke yatim, kita lebih condongnya kasih infak. Kalau memang dia orang mampu, orang kaya, ibu bapak ibunya penghasilannya cukup, peninggalan harta bapaknya juga banyak. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada tuh anak yatim? Jaga hartanya. Kalau dia nggak sekolah karena nggak ada yang daftarin ibundanya sibuk, ayo ajak anaknya, daftarin dia ke sekolah. Itu tuh Mang Weng. Terus kita mau ngasih duit apa ngasih apa? Kasih jajanan, infak anak yatim kasih jajanan. Ya, alhamdulillah ya di sini mah ya Pak Haji ya dalam tahun ke tahunnya kalau ngasih zakat fitrah itu memang peruntukannya betul-betul kepada fakir miskin, bukan kepada anak yatim. Kebetulan ada janda yang miskin punya anak yatim, ya itu mah memang porsinya sebagai porsi orang masakin, orang miskin, orang fakir. Kemudian bukan hanya Utsman bin Affan, tapi masalul ladzina yunfiquna amwalahum ini bercerita juga tentang kedermawanan sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang terkenal loman, terkenal dermawan, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah memerdekakan sekitar 3.000 budak. 3.000 budak. Kalau unta aja 25 juta satu ekor, manusia berapa duit harganya Pak Dewan? Manusia berapa duit harganya? Ya kalau dijual tuh manusia berapa duit? Dah, dihitung dah. 3.000 budak dimerdekakan oleh Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf dijuluki sebagai manusia bertangan emas. Saking kayanya dan saking dermawannya. Tuh. Apa yang kemudian kita ambil hikmah dari kejadian atau dari peristiwa dermawannya Utsman dan Abdurrahman? Mereka kedua umat Nabi Muhammad ini tidak pernah hitung-hitungan dalam membangun nama besar Islam. Maka sebagai wujud terima kasih umat Islam atas kedermawanan Utsman, Utsman diangkat sebagai khalifah, sebagai suksesor Umar bin Khattab. Abu Bakar, Umar, Utsman. Wajar, yang nyumbang besar ya kita kasih lah. Nyumbang kagak, apa kagak. Ngomong doang besar, ngebantu ikut perang ono ini juga enggak, masa mau dijadiin apa? Wajar Utsman diangkat. Warga melihat bahwa Utsman bin Affan dengan kekayaan yang luar biasa ini lagi jadi masyarakat biasanya aja dermawan, apalagi dia jadi seorang pemimpin. Tapi tetap kepemimpinan Umar ada yang tidak suka. Salah satunya konon dari kelompok Syiah yang memusuhi dan tidak setuju terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan meninggal dunia dalam keadaan terbunuh, bukan sakit. Sahabat semuanya lagi berangkat ke Mekah, lagi umroh. Utsman bin Affan di Madinah. Utsman bin Affan di Madinah dia. Lagi baca Al-Quran, jenggotnya ditarik, tangannya dipotong. Bersumpah Utsman bin Affan bahwa ini tangan yang pertama kali nulis surat Muqatta, kata Utsman. Terbunuh Utsman. Dari situ terjadi fitnah yang besar, saling curiga, saling tuduh menuduh, saling hoak menghoak, yang ono berkata yang membunuh si A, yang ini berkata yang membunuh si B, dan seterusnya dan seterusnya. Dari situ mulai konflik dalam intern umat Islam. Abbasiyah,
Umayyah, Abbasiyah, terus konflik, perebutan kekuasaan. Ya, maka cerita tentang Utsman itu masyhur, sangat terkenal karena Utsman memang sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah menemani Rasulullah dan menjadi orang yang sangat dermawan. Tidak ada perhitungan. Ya. Tuh, ya. Jadi memang kalau orang yang betul-betul dalam keadaan mempunyai hati yang bersih, mempunyai hati yang percaya bahwa semuanya itu adalah karunia Allah, maka tidak akan segan-segan untuk melakukan infak. Tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya, kalau orang punya duit 20 miliar ngendek, kayak kemudian dikeluarin pas bulan puasa 2,5%, itu mah bukan orang infak, itu mah orang lagi zakat mal, itu mah emang wajib. Makanya kata-kata dalam infak mah tidak ada yang tidak ada yang penekanan, tidak ada kekerasan perintahnya. Beda dengan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Kalau untuk sedekah zakat, khudh, ambil, paksa. Kalau kata bahasa kita mah, kita bayar zakat dipaksa, harus bayar zakat. Gitu. Harus bayar pajak kalau bahasa di kita. Ambil, paksa. Tapi kalau infak enggak, sok. Itu mah kedermawanan pribadi seseorang. Nah, kita kepada saudara, kita kepada tetangga, kita kepada orang tua, kita kepada guru, namanya infak. Jangan sungkan-sungkan ke orang. Dalil ini digunakan oleh murid. Infak tuh. Kalau guru, jangan pakai dalil ini. Guru mah dalilnya kudu ikhlas. Ya, jadi guru, jadi ustad, dalilnya kudu ikhlas. Artinya dikasih nggak dikasih, udah diem. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Ustadz pakai dalil infak, murid pakai dalil ikhlas. Kelimbang. Kata gurunya, ini infak ke gua. Kata gurunya. Kata muridnya, ikhlas. Nah, itu namanya orang ketelimbang. Ya. Jadi kalau ada murid katakan begini, ente sih jadi guru, bagaimana kagak ada ikhlas-ikhlasnya? Salah bang, itu kita yang make. Ustadz yang make ikhlas tuh. Ente mah makainya infak. Banyak ke guru, ke saudara, ke tetangga, ke orang tua, infak. Ya. Baru kemudian Allah katakan kamatsali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari satu kebaikan tersebut akan muncul 7 tangkai, dari 7 tangkai berkembang menjadi 100 tangkai. Satu tangkai isinya 100, berarti 7 tangkai 700. Kalau Mang Ueng sodakoh atau infak 1 juta, maka akan dibalas 700 juta. Mau dibalas 700 juta? Ayo infak sini. Mau mah? Mang Ueng punya duit 1 miliar. Ada orang ngasih duit 1 miliar. Berani nggak 800 jutanya buat ke masjid? Infak. Kan? Tuh iya. Lagi ngayalnya aja pelit. Ya. Apalagi kenyataannya kita ngayal aja kita mau pelit. Apalagi kenyataannya. Ya. 700 kali lipat dibanding apa yang kita keluarkan. Ada enggak buktinya? Banyak. Orang-orang yang bersedekah, berinfak, kemudian dibalas oleh Allah berlipat ganda. Di angka 700 kali lipat. Infak 1 juta dibalas 700 juta. Banyak. Cuman kan perhitungannya bukan perhitungan manusia, tapi perhitungan Allah. Tuh, kalau kita menghitungnya cuman sebatas matematik di urusan uang. Tapi Allah
Bukan hanya urusan uang mengembalikan ke kita tuh. Bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa kesehatan, bisa berupa kenyamanan hidup, bisa berupa anak buahnya dapatnya jujur semua. Tuh. Kan itu juga diperhitungkan. Coba kalau punya anak buah kagak jujur. Oh ya, sehari dapat 1.000 pembeli, lapor cuman 10. Dah, rugi kita. Jadi perhitungan yang dikembalikan oleh Allah dari kebaikan kita, itu jangan kita hitung menggunakan hitung-hitungan matematik. Biar kita serahkan ke Allah saja, biar Allah yang menentukan bagaimana Allah mengembalikan kepada kita. Kalau kita masih hitung-hitungan sampai 700 ini namanya ibadah orang dagang. Kalau ibadah orang dagang, hitung-hitungan. Gue ibadah segini dapat untung gak, namanya ibadah orang dagang. Tahap kedua, tahap paling rendah, ibadah budak. Ibadah budak itu, ya kenapa sholat, kenapa puasa? Ya orang diperintah sama majikannya begitu. Itu turut aja, ibadah budak namanya. Naik, ibadah orang dagang. Kenapa sholat? Biar dapat untung, biar rezekinya lancar, biar kebeli mobil, sholawat biar kebeli rumah, sholawat biar kebeli motor, sholawat biar kebeli ono dan ini. Itu ibadah tukang dagang. Masih benar gak? Benar. Mau ibadah budak, mau ibadah tukang dagang, masih benar. Tahapan tinggi baru ibadah cinta namanya. Udah nyampe ke ibadah cinta? Belum. Masih ke ibadah tukang dagang. Ya, kalau masih ibadah tukang dagang, ya nggak apa-apa. Allah mah sesuai dengan apa namanya, kualitas makhluknya. Kualitas makhluknya masih kualitas budak, ayo cuma nurut doang. Makhluknya ternyata tukang dagang, ya ayo mau ngasih ke kita kemudian kita lipat gandakan. It's okay, nggak jadi masalah. Kalau tidak percaya, silakan buktikan berinfak secara istiqomah dan lihat hasilnya. Tapi ada, saya infak melulu rajin, tapi nggak dibalas-balas oleh Allah. Nah, lihat. Ketika ada masalah, gampang nggak ketemu jalan keluarnya? Iya, gampang. Nah itu, salah satunya tuh. Dibalasnya kayak gitu. Orang akan punya banyak teman kalau dia dermawan. Orang akan dijauhi oleh teman kalau dia pelit. Itu mah ada hukum alam, bukan hukum Allah lagi. Emang udah hukum alam itu mah begitu. Kalau orang nggak punya temen nih, nggak punya temen, udah fix nih orang pelit. Ya, kalau zaman orang nongkrong gitu bawa rokok, ketongkrongan cuma dua batang, sisanya ditaruh di rumah. Udah kagak bakal ada yang nemenin itu. Beda dengan orang yang datang bawa rokok, ayo udah pakai semua. Itu masih banyak yang nemenin. Orang datang dari mana-mana bawa makanan ini tuh pasti banyak yang nemenin. Datangnya aja diharapin. Ya. Datang kemana-mana bawa minyak wangi kan diharapin. Ya, akhirnya. Kan jadi gitu. Jadi efek positifnya bukan hanya di akhirat. Efek positifnya sudah ada di dunia. Mati aja pasti banyak yang bantuin. Pasti banyak yang takziah. Orang pelit, ya, mikir-mikir orang mau takziahnya juga. Iya, kalau gitu. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan kepada siapapun yang ia kehendaki. Allah melipat gandakannya itu bukan diatur oleh kita, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana perhitungannya kita serahkan kepada Allah. Tapi kita harus yakin setiap infak yang kita keluarkan di jalan Allah pasti akan dibalas 700 kali lipat. 1.000, 700.000. 2.000, 1.400.000. Sejuta itu pasti ketika dinominalkan. Ada yang berbentuk nominal uang, kan ada yang berbentuk voucher. Kalau lagi dapat door prize dari mana-mana kan ada yang bentuknya uang, ada yang bentuknya voucher, ada.
Tergantung kita mau pilih mana, voucher belanja. Ya sama aja kok ketika diuangkan hasilnya segitu-segitu juga. Jadi Allah juga memberikan berupa uang cash, dia juga bisa berupa voucher. Voucher berobat, artinya kesehatan. Voucher belanja, artinya tiba-tiba punya barang baru. Ada voucher ketenangan, artinya setiap masalah selalu dikasih jalan keluar. Orang gak pernah sodako, infaknya pelit, zakat aja susah. Udah, pasti hidupnya bakal tertekan. Apalagi infak gak mau, sodakoh gak mau, sedekah gak mau, malah nerima yang bukan haknya. Udah gak beres itu mah. Kalau itu udah lebih parah. Wallahu wasi'un alim. Allah zat yang maha luas, alim juga zat yang maha mengetahui mana yang berhak Allah lipat gandakan, mana yang berhak Allah tidak lipat gandakan. Artinya ini mah umat gue yang satu ini mah nih bener-bener ikhlas nih, murni nih, dia mah gak perlu dilipat gandakan, udah dia mah cukup mendapatkan ketenangan aja hidupnya. Terus Allah maha luas, ya iya, cuman ngebalikin 700 kali lipat mah gampang. Kalau kita nggak percaya, masa kita kalah, masa Allah kalah sama tumbuhan? Bang Weng nanem pohon, yakin nggak bakal tumbuh Bang Weng kalau disiram terus? Yakin. Masa kita nggak yakin ke Allah? Nanam pohon, biji, munculnya berapa tangkai Bang Weng? Satu doang. Coba lihat noh, pohon mangga kita tanamnya berapa biji Bang Weng? Satu, nongolnya dua, dari dua ada yang tiga, dari tiga muncul lagi 8, dari 8 muncul lagi, kan seterusnya dan seterusnya. Itu sedekah, itu infak. Kalau ke pohonan aja kita percaya dia bakal muncul tangkai-tangkai dan biji-bijinya, kenapa kepada Allah kemudian kita jadi nggak percaya? Tuh kata satu makalah yang terkenal, al-bakhil ba'idum minallah ba'idum minan nas. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Jangankan dari Allah, dari manusia aja udah jauh. Tapi kalau orang loman, wah, orang loman mah udah temennya di mana aja ada. Kalau ada orang di mana-mana nyapa mulu nih, woi Pak Tony, woi, itu pasti orang loman. Itu pasti orang dermawan. Kalau orang jalan-jalan kemana-mana kagak ada yang kenal nih. Lu sih kagak ada yang kenal. Itu orang pelit udah itu pasti. Ya. Itu tuh cara satu indikatornya. Ya, coba orang suka sedekah, suka bagi-bagi, makan di mana aja ketemu, Pak Haji, itu kan karena sering berbagi. Ya, banyak yang kenal kan, ya, karena memang sering berbagi. Orang kalau udah sering berbagi, pasti bakal banyak namanya masyhur di dunia. Pasti namanya masyhur di dunia. Dari satu kebaikan akan muncul kebaikan yang lain. Kita nyumbang cuma 10.000, tapi dari 10.000 itu justru titik awal akan muncul kebaikan-kebaikan yang lain. Begitupun kejahatan. Dari satu kejahatan kecil akan muncul kejahatan-kejahatan yang lain. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una shadaqallahul azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mubtilatu, yang membatalkan yang berikutnya adalah al-fi'lul katsir, gerakan pekerjaan yang terlalu banyak. Dalam sholat gerakannya terlalu banyak, batal. Mana batasannya? Wa huwa thalathu harokatin walau sahwan. Bisa jadi batal sholatnya kalau gerakannya udah 3 kali walaupun lupa. Ada orang gegaruk nih, 1, 2, 3, lupa lagi sholat, batal walaupun lupa.
Pokoknya kalau udah 3 kali gerakan sholat, 3 kali gerakan di luar gerakan sholat, batal. Kalau cuma satu doang, satu, udah. Enggak, itu mah nggak batal. Tapi kalau udah sampai 3 kali gerakannya, lupa sekalipun, batal. Bisyarti antakuna mutawaliyatan. Syaratnya, gerakannya itu harus bersambung, terus menerus, baru batal. 1, 2, 3. Nah itu kan terus menerus, baru batal namanya. Kalau 1, udah, ya, bentar, 1, dihitungnya 1 lagi, enggak di apa namanya, bahasa matematikanya enggak apa, tidak di, ya tidak dikumulatifkan lah, itu mah tetap dari 0 lagi gitu. Mana pengertian terus menerus? Bahaitsu tunsabul harakatu tsaniyatu ilal harakatil ula wal harakatu tsalisatu ila tsaniyah. Pergerakan yang satu itu pergerakan yang kedua karena ada pergerakan pertama, pergerakan ketiga karena ada pergerakan kedua, namanya mutawaliyah. Ya, gitu. Wa takunu ghairu mutawaliyatin bihaitsu la tunsabu. Wa yakunu dzalika bil urfi wa qaddarahu ba'duhum bi ay yafsila bainahum bi qadri surah qul huwallahu ahad. Garuk nih, seret. 1, ya. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid. Belum selesai kan tuh, garuk lagi. Hitung 1 atau 2? 2. Karena jarak, yaitu seolah-olah kita baca surah kulhu nengweng. Garuk nih, 1. Baru dapat 2 detik doang, udah garuk lagi. Bukan 1 itu, 2. Mana hitungan tetap 1 kalau garuk? Seolah-olah kita baca surah Al-Ikhlas. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru garuk lagi, seret, baru 1. Itu ya. Namanya tetap tidak mutawaliyatan, tidak terus menerus. Jadi gegaruknya jangan terusan. Kalau gegaruknya terusan, namanya mutawaliyatan, lupa sekalipun hukumnya batal. Karena ini mah bukan urusan puasa, ini mah urusan sholat. Makanya jangan terlalu banyak gerak pokoknya kalau udah sholat mah. Sekali-kali aja geraknya. Atau baca kulhu lagi, seolah-olah baca kulhu, garuk lagi. Nah, 1. Masailu fil fi'lil katsiri fi sholati. Berbeda dengan urusan tumak ninah. Kalau tumak ninah mah ukurannya biqadri subhanallah. Tapi kalau gerakan sholat yang tidak terhitung, tidak terhitung angka tambahan, tidak terhitung gerakan kedua, bukan subhanallah, tapi baca kulhu. Ingat, tapi baca kulhu. Sekira-kira kita udah baca kulhu, maka gerakan berikutnya tidak masuk ke dalam hitungan gerakan kedua, tapi balik lagi ke gerakan pertama. Nah, al-khutwatu minar rijli tu'tabaru harakatan wahidatan. Fa in nuqilat ma'ahar rijlul ukhra fa tu'tabaru harakataini. Sekarang kalau kita ngelangkah, nih, kaki kanan ke depan, seret, itu tuh terhitungnya 1 gerakan. Kalau kaki kirinya maju, seret, terhitung 2 gerakan. Tapi kalau 1 doang, kanan doang yang maju, masih 1 gerakan. Ya. Terus kita gimana kalau misalnya ada yang kosong, yaitu jedanya biqadri suratil ikhlas. Ya. Atau dapat berapa? Sekitar 30 detikan ya, 30 detikan baru maju lagi. 1 lagi terhitungnya. 2, enggak ketiga kan, tetap di angka 2. Jangan gijik, wah itu mah kebanyakan ya.
Wa dhahabul yadi wa ruju'iha. Tangan dihitung 2 atau 3 ketika garuk. Kalau kita garuk nih, tangan nih, 1, balik lagi ke sini nih. Itu berapa gerakan Bang Weng? Nih. Berapa gerakan? 1. Berangkatnya tangan sampai balik lagi terhitungnya 1. Kenapa? Karena ini masih dalam 1 anggota badan. Awad'uha wa ruf'uha. Naroknya dan ngangkatnya tetap terhitung 1. Idza kanat muttasilan. Kalau itu tidak ada jeda. Tapi kalau ada jeda nih. Dua itu. Kalau nggak ada jeda, 1 tetap. Angkat, garuk, balik lagi, hitungannya 1. Ke depan, balik lagi, hitungannya 1. Kecuali ke depan, lama, baru balik lagi, baru hitungannya 2. Al-harokatul wahidatu awil harokatani la tubtilu sholata wa inta'ammadaha. Gerakan sekali ataupun 2 kali tidak membatalkan sholat sekalipun sengaja. Yang membatalkan kalau 3, sekalipun lupa. Tapi kalau batasnya sampai 2 kali, sengaja sekalipun tidak membatalkan sholat. Illa fi thalathi halatin. Kecuali dalam 3 keadaan. 2 gerakan dalam 3 keadaan ini hukumnya tetap batal walaupun nggak nyampe 3. Pertama, idza kanat biqasdil la'ibi. Kalau tujuannya bercanda. Kalau tujuannya bercanda, batal walaupun cuman 2 gerakan. Idza kanat fahisyatan aw darbatan mufritatan. Mukul kencang, pakai tenaga mukulnya, batal walaupun cuman sekali. Bang Weng emosi lagi sholat, nampol orang pakai kencang-kencangnya, batal itu. Idza nawa ayataharraka thalatha harakatin fa bimujarradi ayyashra'a bil harakatil ula batalat sholatuhu. Ada orang dalam hatinya niat, lah gue mau garuk lah 3 kali. Mau garuk lah 3 kali. Baru gerakan pertama aja udah batal. Kenapa? Karena tujuannya akan melakukan gerakan sampai 3 kali. Jadi nggak kudu nunggu gerakan ketiga. Gerakan pertama aja udah batal. Kalau tujuan kita mau sampai ke 3 kali gerakan. Al-harakatul katsiratul mutawaliyatu tubtilu sholata illa fi arba'i halatin fala tubtilu. Harokat pergerakannya banyak, tapi nggak batal. Dalam keadaan mana itu pergerakan yang segitu banyak yang nggak batal? Pertama, idza kanatil harakatu bil a'dha'il khafifah. Gerakan yang banyak tidak membatalkan sholat ketika yang bergerak itu adalah anggota badan yang kecil, yang lembut, yang dikit, yang nggak banyak berpengaruh terhadap badan. Apa aja? Fasyafatun, bibir kita gerak-gerak kecil-kecil, bibir nih nggak batal selama bukan niat bercanda. Ya, terus udhun, kuping gerak-gerak mulu nggak batal. Apalagi lisan, lidah kita gerakin lidah terus sampai yang penting bukan niat bercanda, nggak batal. Terus zakar, kemaluan kita, ngomongin kagak pakai sempak sholat, berkali-kali terus aja nggak batal itu mah. Ya, itu mah nggak batal itu. Al jafnu, kelopak mata kita kedip nggak batal. Kemudian banan, ujung jari berkali-kali nggak batal. Maka kalau garuk Mang Weng,
Gini caranya, supaya nggak batal. Aduh, gatel lagi pipi. Set. Terus sampai salam, iya sampai salam. Ya. Yang penting jangan pindah-pindah. Kalau udah nih, balik lagi. Dihitungnya berapa? Sekali. Terdapat kulhu lagi, kira-kira baca kulhu beres, taruh lagi. Jangan begini. Kalau gubrut-gubrut begini, mau tuh hitungnya berapa kali? Makanya pakai ujung jari. Saya gitu. Di mana? Di sini. Yo, pakai ujung jari aja. Apanya? Kan ujung jari yang geser, bukan tangannya. Kalau ininya yang geser baru terhitung. Kalau ujung jarinya enggak. Pindah. Tuh, garuk begitu kan berkali-kali Mang Weng. Karena bergerak ininya. Yang tidak dihitung itu hanya ujung jari. Jadi apa aja tadi? Bibir, kuping, lidah, kemudian zakar, kemaluan, kemudian kelopak mata dan ujung jari. Itu 6 anggota tubuh itu bergerak berkali-kali, tidak dihitung sebagai gerakan besar. Mau 1000 kali pun gak jadi masalah, selama bukan niat bercanda. Terus yang kedua, gerakan yang banyak tapi tidak membatalkan sholat. Idza kanat bi ghairi ikhtiyarihi. Ketika gerakan itu tidak ada unsur kontrol diri, tidak sengaja. Bi ghairi ikhtiar tuh nggak sengaja. Kasyiddati bardihi, kasyiddati bardin, kayak sangat dingin. Sholat di puncak Gunung Ciremai. Atau nih lagi apa? Tema sholat subuh, ketang air, pas sholat subuh menggigil. Wah, bergetar. Itu kan tanpa kontrol. Maka bergetarnya tubuh karena sangat dingin tidak terhitung dalam hitungan gerakan yang membatalkan sholat. Emang bisa kita kontrol orang kedinginan? Nggak bisa. Baca bismillahnya pakai jelas juga ar-Rahmanir-Rahim, udah sah aja itu mah. Karena nggak bisa kita kontrol. Idza kana mubtalan biharbin walam yakdir ala sobri anil haqqi. Kalau dalam keadaan perang, dalam keadaan melakukan sabilillah, perang di jalan Allah, sok melakukan kegerakan Allahu Akbar, tusuk, Allah subhanahu ada yang nyerang lagi, tusuk lagi. Itu mah apa namanya, tidak masuk ke dalam kategori gerakan yang membatalkan. Ya, idza kanat fi sholati syiddatil khaufi, dalam keadaan ya tadi peperangan yang berkecamuk, sok itu mah gerakan-gerakannya dilakukan secara bebas, tidak harus ada berdiam diri, karena juga tidak bisa kita lakukan diam diri dalam keadaan perang, kan harus move. Maka kemudian ada aturan lagi sholat khauf, sholat dalam keadaan perang, itu ada aturannya. Tapi sholat khauf itu dilakukan kalau musuhnya belum dekat. Kalau musuhnya belum dekat, udah nggak kudu lagi sholat khauf, itu mah udah langsung aja dihajar itu mah. Kalau kebetulan lagi sholat ya, kalau nggak bisa dibatalin dulu, atau kalau misalnya waktunya masih banyak, perang aja dulu. Ntar waktunya masih tersisa, baru sholat lagi, diulang lagi. Ya, jadi Islam itu kalau kita mengerti lebih banyak, ya juga bakal ada jalan yang lebih banyak juga. Jadi semakin banyak tahu terhadap apa saja yang membatalkan sholat, semakin banyak juga kita bisa mempraktikkannya dalam sholat, agar tidak gampang kita keluar dari sholat gara-gara kita berkeyakinan bahwa itu adalah batal. Padahal mah nggak batal, padahal mah boleh, padahal mah malah itu mah sunnah, padahal mah malah itu yang benernya. Kadang-kadang kita ketemu sama orang bloon yang ngaji kagak apa kagak, ibadah kita disalahin, pun kesel kita. Ya, pun kesel. Ya wajar lah, namanya orang kagak tahu. Ats-tsalitsu al-aqlu. Yang ketiga yang membatalkan sholat itu adalah makan. Idza kana katsiran yubtilu mutlaqan sawaun akana sahwan am amdan. Makan dalam sholat
Kalau banyak, makanannya banyak, batal, baik lupa ataupun sengaja. Emang ada orang sholat makan mau ada, nyelap nih di gigi nih, nyelap di gigi daging kurban, habis makan daging kurban bangsa setengah on misalnya di gigi, nyelap, ditelan, karena itu mau banyak, ya, ditelan, lupa, batal, karena banyak. Idza kana qalilan la yubtilu illa idza ta'ammadahu. Kalau tidak sengaja dalam bentuk yang kecil, nggak batal. Yang penting kecil. Apa kecil tuh? Yaitu biqadri simsimatin. Simsimatin tuh wijen. Tuh. Biji wijen itu masuk kecil. Kalau itu ketelan nggak sengaja, nggak batal. Tapi kalau bijinya biji korma, yang nyelap korma, jagung mah gede maksudnya. Padahal kalau nggak jagungnya 3 biji mah, ya. Jadi sholatnya batal. Yang kecil itu ukurannya biji wijen. Tahu biji wijen, Bang Weng? Biji wijen tahu kan? Yang suka ada di kue tuh di atas itu ya. Ya, onde-onde itu namanya biji wijen. Itu masuk ke dalam kategori yang kecil. Tertelan dalam keadaan sholat tidak sengaja, tidak batal. Tapi kalau sengaja mah tetap batal walaupun kecil juga. Waduh, ada lumayan nih biji wijennya kalau dimakan nih enak. Telan, batal. Dia kan kecil, batal orang itu mah sengaja. Nah. Hah? Lepehin. Tuh, batal nggak sholatnya? Kagak batal. Itu bergerak, kan lidahnya yang bergerak sama bibir. Tuh, lepehin aja udah nggak apa-apa. Annal aklal kathiro nasian yubtilus sholata wala yubtilus sauma. Orang lagi sholat, nelen makanan banyak di mulut, lupa. Orang lagi sholat, kemudian nelen makanan karena lupa. Tapi makanannya banyak, lebih dari biji wijen. Sholatnya batal, puasanya nggak batal. Sholatnya batal, puasanya nggak batal. Karena orang puasa mah boleh lupa, tapi orang sholat nggak boleh lupa. Karena sholat mah tidak seperti puasa. Kalau puasa mah orang nggak puasa kerja, orang puasa kerja. Orang nggak puasa jalan kaki, orang puasa jalan kaki. Tapi orang sholat dan orang tidak sholat, bedanya di mana? Banyak bedanya. Orang nggak sholat tuh bisa jalan kaki larian, tapi orang sholat nggak bisa larian. Maka dalam kategori itu dibedakan. Kalau lupa nelen makanan dalam keadaan sholat, makanannya banyak, maka sholatnya batal, puasanya tidak batal. Karena lupanya karena puasa, bukan lupanya karena sholat. Itu kelewatan aja orang lagi sholat lupa kalau dia lagi sholat. Ada orang lagi sholat lupa tiba-tiba ke dapur makan, nggak ada. Itu ya. Li'annal musolli hayatan tudzakiruhu annahu fi sholatihi. Karena orang sholat mah kudunya dia tahu kalau dia lagi sholat. Bikhilafis saumi, kecuali puasa. Ar-Rabi yang membatalkan sholat berikutnya adalah tarku ruknin min arkanis sholati, meninggalkan satu rukun dari beberapa rukun sholat, au adamu tawaffuri syartin min syurutiha, atau tidak lengkapnya salah satu syarat dari beberapa syarat-syarat sholat. Kehilangan satu rukun, sholatnya batal. Jadi membatalkan sholat itu cuman 4 intinya mah. Apa aja kemarin? Ngomong, gerakan banyak, makan, sama ninggalin rukun. Nah berarti kentut nggak ngebatalin ya ketua? Kentut ngebatalin nggak? Sholatnya batal. Kan tadi cuma 4 doang. Cuma berapa? 4. Gerak, ngomong, gerakan, makan, sama
Ninggalin rukun tuh 4 doang nggak ada lagi habis. Nah kentut gimana? Berarti kentut nggak ngebatalin gitu? Hah? Batal ya? Di sini kagak ada sih. Gimana jadi? Nah itu jawaban pinter. Karena kentut mah bukan membatalkan sholat, tapi kentut mah membatalkan wudhu. Sholat tanpa wudhu maka sholatnya batal. Ini keterangannya ada mutawafuri syartin min syurutnya. Hilangnya satu syarat, syarat sholat kan harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Lagi sholat kentut, kenapa sholatnya batal? Karena wudhunya batal. Ada mutawafuri syartin min syurutiha namanya. Makanya gak dimasukin di sini. Kalau kita suruhnya Mang Weng, coba sebutin syarat coba sebutin hal-hal yang membatalkan sholat. Kentut katanya. Terus apa lagi? Berak, keluar sperma, bersentuhan lawan jenis, itu membatalkan sholat. Bener nggak? Pernyataannya kurang tepat. Karena itu mah pernyataan untuk yang membatalkan wudhu. Kalau yang membatalkan sholat secara hakikinya mah sebenarnya cuman 4. Apa tadi? Ngomong, gerakan, makan, sama kurang rukun dan kurang syarat. Ya, jangan mentang-mentang di sini cuma 4 doang, kentut berarti kagak batal. Ya, gitu. Jadi kita makin ke sini kan udah makin cerdas, sudah makin pinter, bisa membedakan mana ini batalnya wudhu, mana ini batalnya sholat. Jangan batal sholat berarti batal wudhu, enggak mesti. Apa orang gerakan sholat banyak kemudian wudhunya batal? Enggak. Apa gara-gara orang makan kemudian wudhunya batal? Enggak. Persepsi yang berkembang di masyarakat awam itu karena pemahaman yang salah. Orang lagi sholat makan, batal sholatnya betul, tapi bukan dia batal wudhu. Emang boleh orang habis wudhu makan? Boleh. Orang habis wudhu berak? Boleh. Yang penting habis berak, wudhu lagi. Kan begitu. Ada pengalaman ketiga itu katanya kalau dia anak membatalkan sholat orang nggak khusyuk ya, Ya. harus wudhu. Nah, nggak ada membatalkan, nggak ada wudhu batal gara-gara ragu-ragu, nggak ada. Nggak ada. Kalau kita batal sholatnya doang, ya udah berarti ngulangin sholatnya aja. Kecuali kita batalnya batal wudhu. Maka tadi yang saya katakan kentut mah batal wudhu. Jadi kalau dia lagi sholat kemudian kentut, maka dia harus ulangi dari prosesi awal, yaitu wudhu. Kalau dia lagi sholat keluar sperma, ke bina-bina jasa nih Mang Weng, lagi sholat keluar sperma, maka dia lebih proses awal lagi dari mandi, wudhu, sholat. Kalau dia cuma batal gara-gara sesuatu yang kaitannya sama sholat, ya udah cukup takbiratul ihram lagi dari awal sholat lagi. Jadi wajib nggak kumur-kumur setelah makan? Kita udah punya wudhu, kemudian makan, langsung sholat atau kumur-kumur dulu? Nggak wajib kumur-kumurnya, tapi masalahnya Bang, lu masuk aja nasi sebiji doang batal. Maka iya, menghindari itu makanya kumur-kumur, menghindari itu makanya para ustadz-ustadz dulu tuh wudhu lagi aja, tuh maksudnya begitu, wudhu lagi aja. Kata wudhu lagi aja bukan mengartikan bahwa wudhunya menjadi wajib lagi, bukan. Tapi tajdidil wudhu, supaya benar-benar dalam keadaan sholat itu tangan kagak berminyak, mulut udah kagak ada sisa-sisa makanan, dan seterusnya. Makin kesini kan udah makin paham, bisa membedakan, bisa memeta-metakan mana itu rukun sholatnya, mana rukun wudhunya. Yang sering salah kebanyakan, tangan kita keberakan jejak, kita kudu wudhu. Tangan kita keberakan jejak nih. Wah, tangannya kena tai cecak katanya, najis, harus wudhu lagi. Emang bener harus wudhu lagi? Abdu udah wudhu, tik sampai masjid nih, ternyata kakinya nginjek tai di jalan, injek tai, waduh ada tainya lagi. Itu harus wudhu lagi apa cukup bersihin najisnya doang? Cukup ngebersihin najisnya aja udah dibersihin, gak usah wudhu lagi.
Karena tidak ada membatalkan wudhu gara-gara kena najis, kena kotoran, nggak ada. Ada orang ada darahnya di tangan, harus wudhu lagi. Ya benar, wudhu lagi nggak apa-apa, tapi jangan pakai kata harus, wajib, nggak usah pakai kata harus dan nggak usah pakai kata wajib. Ya. Babu sujud sahwi, bab sujud sahwi, wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa 'amala shalihan tardah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nanya nih, ada Bangga. pertanyaan. Pertama, terkait tadi pergerakan. Kan saya pernah apa namanya, memang tuh kalau ngikutin imam ya, kan harus belajar apakah boleh atau tidak, apa memang sunnahnya ini seperti itu sesuai dengan imam nih kalau yang berdua. Ya. Nah, terus kalau misalkan ada makmum lagi, itu langkahnya seperti apa? Makmum baru